Oke, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, saudara-saudara, segenap mahasiswa usia yang tergabung dalam kelas metode penelitian, Insya Allah Anda satu semester atau dua semester lagi akan mengambil tugas akhir, ya. Jadi tugas akhir harus kita siapkan mulai dari sekarang, ya, supaya itu Anda menghasilkan topik skripsi yang itu relevan ya dengan prodinya masing-masing, ya, dan juga itu menghasilkan sesuatu yang signifikan melalui kegiatan riset atau penelitian. Tentu level penelitian di S1 itu nggak terlalu sulit sebetulnya karena Anda diminta untuk penerapan, ya, penerapan, tapi juga diminta untuk menghasilkan sesuatu yang signifikan, ya, untuk disampaikan sebagai analisis, ya. Nah, misalkan adalah itu tujuan kita dalam melakukan penelitian itu akhirnya harus kita perkuat, ya. Jadi itu tujuan kita melakukan penelitian itu adalah melakukan eksplorasi, ya, eksplorasi terhadap suatu gejala atau fenomena, ya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, ya. Karena ini sering ya anak-anak itu anak satu itu penerapan ya penerapannya itu bagus, ya, bisa bikin robot, bisa bikin apa gitu, ya. Tapi eksploratorinya kurang, ya, eksploratornya kurang sehingga apa? Sehingga robot itu jadi sehingga kurang bisa luas dijelaskan secara keilmuan, ya. Padahal sebetulnya mudah, ya, mudah ya kan. Misalkan ya kan kalau robot ya kan ini contoh aja ya kan robot ya itu semua orang sudah bisa buat ya karena toolkitsnya itu sudah ada toolkitsnya robot itu sudah ada panduannya sudah tinggal tinggal itu merangkai-rangkai. Tapi misalkan ya itu kita mau membuat penerapan yang baru ya robot untuk pertanian misalkan ya robot IoT dengan pertanian. Nah itu kan berarti penerapan yang baru ya apa mau kita terapkan ya berarti kita harus eksplorasi eksplorasi mulai dari penerapannya kan karena ini penerapannya adalah untuk tanaman pangan untuk pertanian maka kita harus mendalami tempat penerapannya. Nah ini yang sering dilupakan oleh anak-anak S1 kita ya dia secara apa itu teknikal bisa bikin apa saja bikin web bikin sistem bikin apa aja bisa tapi penerapannya kurang kuat di dalam field yang diterapkan tadi itu, ya. Sehingga apa? Sehingga eksplorasinya kurang berjalan dengan bagus, ya. Akibatnya apa? Akibatnya robot tadi kalau ditanya bisa nggak robot ini gitu kan ditanya misalkan berapa jam robot ini bisa bertahan untuk menanam padi. Nah, itu nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia tidak tahu hanya bisa Pak pokoknya bisa bisa nanam Pak, menyelupkan itu padi aja itu bisa Pak. Nah, tapi pertanyaannya adalah bukan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana robot ini bisa beradaptasi dengan cuaca, ya kan misalkan petir, ya kan pada saat nanam padi itu ada petir kan gitu. Nah, itu harus dijawab ya. Nah, ini exploratory research ya. Exploratory adalah mengeksplorasi penerapan dari suatu metode ya di dalam apa itu kasusnya ya. Kemudian kalau kita sudah bisa mengeksplorasi ya, mengeksplorasi terkait dengan penerapannya ya, terkait juga dengan apa itu metode yang digunakan ya, terkait metode-metode Pak metode robot untuk nanam padi itu ada metode A, B, C, D dan seterusnya ya. Nah, Anda menggunakan metode apa ya? Saya menggunakan metode gitu kan deteksi kan jarak misalkan ya. Jaraknya harus sekian-sekian. Nah, jarak itu gitu kan misalkan jaraknya 25 cm ya. 25 cm itu setiap 25 cm dia nanam Pak, jebret, nanam, jebret, nanam, jebret. Bergerak, robotnya didesain bergerak mundur. Nah ini berbeda ya kan, kalau robot itu rata-rata didesain maju ya. Tapi kalau robot itu digunakan untuk nanam padi kan harus bergerak mundur. Ya, bergerak mundur supaya dia tidak melindas tanamannya. Nah ini ya kan kemampuan dia bergerak mundur ya itu harus dieksplorasi ya dieksplorasi agar itu presisi ya presisi kan apalagi kasusnya di sawah Indonesia itu nggak karu-karuan ya ada yang terasiring ada yang melencong gitu kan ada yang apa itu nggak karu-karuan ya ya kalau sawahnya kotak lurus ya kan, di luar negeri ya itu memang gampang banget ya tapi kalau sawah di Indonesia oh, berbukit-bukit ya bermacam-macam nah ini memunculkan suatu yang namanya proses eksploratori ya
Jadi metode-metode itu harus kita eksplor. Metode-metode apa yang selama ini dilibatkan ya agar kita bisa membuat robot untuk menanam padi, gitu ya. Jadi akhirnya apa? Kita punya suatu pengetahuan di situ. Ya, metode A, Pak. Metode A itu keunggulannya ini, Pak. Dia bisa bergerak mundur, ya, bisa menanam padi gitu kan dengan kecepatan sekian. Nah, gitu ya. Jadi misalkan kita satu parameter yang mau kita ukur, kecepatan nanam padi dengan robotnya. Nah, kecepatan itu udah beda-beda, ya kan? Kecepatan itu. Metode A kemampuannya kecepatannya sekian, metode B kecepatan sekian, metode C kecepatan sekian, metode D. Nah, Anda boleh mengerjakan topik tugas akhir gitu kan, robot penanam padi. Loh Pak, karena itu sudah dikerjakan orang. Kata Pak Uci itu penelitian itu nggak boleh mengulang pekerjaan orang lain. Nah, boleh. Kita itu boleh mengulang pekerjaan orang lain karena salah satu ciri khas dari penelitian itu kan replicable, bisa diulang, ya. Nah, itu ciri khas dari penelitian itu bisa diulang oleh siapa saja. Tapi yang mau kita tingkatkan adalah performansinya, kecepatan menanam padi. Nah, itu ya. Jadi nanti Anda tugas akhir itu metodenya boleh sama, ya. Tapi performansinya berbeda. Nah, untuk menuju performansi berbeda itu harus ada tambahan metode, ya. Ada yang namanya perbaikan metode. Nah, gitu ya. Jadi Anda topiknya sama, membuat robot penanam padi, tapi ya, metodenya ditambahkan, dimodifikasi, dilakukan rekayasa. Sehingga apa? Tujuannya adalah meningkatkan kecepatan menanam padi. Nah, gitu ya. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga Anda bisa mendeskripsikan metode Anda itu dengan cross komparasi dengan metode-metode lain. Misalkan aja gitu ya, Pak, dia menggunakan IoT gitu kan, 5 sensor. Sehingga 5 sensor ini gitu kan, itu diolah untuk bisa menghasilkan kecepatan menanam padi. Saya, Pak, menambahkan 10 sensor. Wah, itu ngeri itu. 10 sensor ya. Mulai dari sensor kelembapan tanah, sensor suhu, sensor hujan, sensor apa saja. Sehingga kecepatan menanam padi itu bisa Anda lakukan. Misalkan saja ini sebagai contoh ya. Sehingga itu Anda gitu kan bisa melakukan deskriptif ya, menjelaskan metode-metode yang tadi digunakan dikaitkan dengan keunggulan metode yang Anda pilih ya. Sebagai contoh tadi adalah robot penanam padi. Nah, gitu ya. Kemudian ukuran performanya adalah kecepatan menanam padi. Contohnya gitu ya. Kemudian saudara-saudara, eh, seringkali ya, tujuan daripada penelitian ini juga itu diabaikan ya, diagnostik ya. Apa yang sering diabaikan itu adalah diagnostik ya. Diagnostik ini bentuknya di kita orang-orang betul informatika itu dalam melakukan uji performansi ya. Jadi kalau misalkan Pak kecepatan sudah tercapai Pak, kecepatan meningkat ya, kecepatan metode saya itu bisa meningkatkan kecepatan nanam padi. Selanjutnya adalah lakukan diagnostik ya, to determine the frequency with which something occurs ya. Jadi kita harus menguji betul nggak kecepatan ini konsisten. Nah, itu namanya diagnostik ya. Diagnostik research ya. Jadi kita menguji Pak, robot ini saya uji kecepatannya gitu kan, konsisten gitu kan, bisa menanam padi selama 8 jam tanpa berhenti, Pak. Nah, sekali. Oh, bukan itu nggak cukup sekali, berkali-kali. Sampai bisa kita yaktikan bahkan proses diagnostik itu bisa kita tunjukkan dengan data ya, data pengujian. Nah, ya. Jadi saudara-saudara itu seringkali gitu ya anak-anak kita ini lupa di sini ya, melupakan yang namanya diagnostic research studies ya. Jadi kita bisa melakukan uji performansi ya, kita bisa melakukan pengujian bertingkat ya, sampai kalau misalkan kita mengacu kepada itu konsepnya TRL ya, TRL ya, Technology Readiness Level ya, tingkat kesiapan teknologi ya, mulai dari teori sampai dijadikan suatu produk yang siap dipasarkan itu ya, ada 9 langkah ya, dan pengujiannya berulang-ulang ya sampai produk itu betul bisa digunakan oleh masyarakat ya, memenuhi standar seperti itu ya. Nah, kemudian saudara-saudara, setelah semua yang bisa kita lakukan, yang terakhir adalah kita melakukan uji hipotesa ya. Uji hipotesa ini bisa kita lakukan dengan uji statistik ya. Jadi itu kita pekerjaan kita engineering ya, kita merancang satu sistem ya. Tapi
tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan uji statistik. Nah, disinilah kita melakukan uji statistik ya. Jadi produk yang diciptakan tadi itu diuji secara statistik, ya itu boleh, ya boleh. Nah, yang keempat ini memang itu di kita ya kan tentu jarang dilakukan ya karena hanya sampai di tiga tujuan ini ya. Tapi kalau misalkan bagus kalau Anda misalkan melakukan uji statistik ya. Wah, uji statistik ini ya untuk menguji hipotesa yang kita hadirkan ya. Metode peningkatan kecepatan menanam padi pada robot ya IoT misalkan ya apa yang kita uji hipotesanya adalah kita uji ya metodenya apa yang kita uji metodenya ya betul nggak metodenya itu dapat meningkatkan kecepatan betul speed daripada robot menanam padi secara mundur pergerakannya. Nah ya, lakukan uji ya kan statistik ya dengan betul dengan tools-tools statistik yang saat ini sudah banyak-banyak sekali ya tinggal kita lakukan dengan software ya seperti itu. Ada pertanyaan saudara-saudara? Halo. Oke, Belum, Pak. ya, oke, lanjutkan ya. Saudara-saudara, kita itu harus paham ya bahwa penelitian itu sebetulnya mudah dilakukan. Ya, penelitian itu sebetulnya eh, nikmat ya, untuk dilakukan ya karena dengan penelitian itu kita mendapatkan suatu jawaban ya walaupun jawabannya itu mungkin tidak 100% benar, tapi kita bisa mendapatkan jawaban sementara ya. Nah, tapi semua itu saudara-saudara bisa kita peroleh kalau kita ya kan melakukan yang namanya penelitian yang bagus ya. Jadi penelitian yang bagus itu harus kita pahami sebagai jalan bahwa kita itu menghasilkan ilmu pengetahuan yang ilmiah ya. Kita menemukan ilmu pengetahuan yang ilmiah. Kenapa? Karena metode penelitian yang kita gunakan itu bagus ya, good research ya. Nah, ini seringkali kita anak-anak ya kan itu melupakan ini ya sehingga kalau kita tidak memegang pada prinsip good research ya, kita nanti bermasalah ya, bermasalah dengan banyak hal ya. Bermasalah dengan ya siapa saja yang terkait dengan kepentingan kita melakukan penelitian ya. Pemberi dana penelitian ya, yang menguji penelitian kita ya, yang nanti menggunakan penelitian kita ya kan itu semuanya bermasalah. Jadi prinsip good research itu adalah tujuan riset itu harus clearly defined, harus jelas ya, harus didefinisikan dengan jelas. Ya. Pak, saya mau membuat robot penanam padi otomatis dengan IoT. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan ya metode penanaman padi secara efisien. Nah, itu jelas ya. Kita bikin robot itu tujuannya apa? Ya, paling mudah ya. Bisa nggak saya katakan saya tanya kepada Anda ini. Bisa nggak saya membuat robot menanam padi yang cepat tujuannya untuk meningkatkan produksi beras? Halo? Halo? Iya Pak, ada Pak. Iya, Pak. Nyambung nggak? Iya. Saya mau buat robot penanam padi otomatis kecepatan tinggi. Tujuan saya adalah meningkatkan produksi beras. Itu nyambung nggak? Halo? Nyambung Pak. Pak. Nyambung, Pak. Nyambung, Pak. Nyambung, Pak. Nah, ini Nyambung, Pak. saya Nyambung. nguji Anda semua ini ya. Itu nyambung tapi terlalu jauh. Iya, kejauhan. Ya, ya ini baru Kalau menanam tujuannya padi kan. berarti Untuk padi untuk menjadi beras itu kan prosesnya panjang rantainya. Betul nggak? Ya. Bisa jadi saya berhasil meningkatkan penanaman padi, tapi padinya kena wereng semua. Kan produksi beras nggak tercapai. Nah, gitu ya. Jadi di dalam kita menentukan tujuan, itu harus tujuan yang clearly defined. Ya, clearly defined itu artinya apa? Itu bisa dicapai dengan metode yang kita gunakan. Kalau saya klaim bahwa tujuan saya adalah meningkatkan produksi beras, itu tanda tanya banyak orang. Tanda tanya. Pak Ucu itu terlalu ambisius. Nggak mungkin Pak Ucu. Dengan alat penanam padi otomatis, Pak Ucu bisa meningkatkan produksi beras. Karena iya kalau padinya tumbuh dengan normal. Iya kalau nggak ada perubahan cuaca. Iya kalau misalkan padinya tidak dirawat dengan baik. Ya. Jadi apa? Jadi variabel yang digunakan untuk menghasilkan peningkatan produksi beras
itu masih banyak sekali yang harus dilibatkan. Boleh ya untuk menghasilkan situ, tapi variabelnya harus banyak sekali. Ya, jadi apa tujuan yang paling dekat yang itu mungkin bisa dicapai dengan metode yang kita terapkan. Nah, itu aja. Ya, itulah yang disebut sebagai clearly defined ya and common concept abuse ya. Jadi nyambung antara metode yang diusulkan dengan tujuan yang dihasilkan. Itu nyambung ya. Nyambung. Jadi anak-anak kita itu kebanyakan itu karena saya sering menguji ya, sering belum bisa menyambungkan ini ya, tapi sebagian sudah bisa ya, sebagian ya. Jadi metode yang Anda usulkan itu sebisa mungkin metode itu menghasilkan impact ya, dampak yang itu bisa dilihat dengan langsung, ada hubungan langsung ya. Jadi hubungannya nggak terlalu jauh. Nah, itulah yang disebut sebagai tujuan itu clearly defined ya. Oke, setuju ya saudara-saudara? Halo. Setuju, Pak. Nah, oke Setuju. ya. Nggak apa-apa, itu tadi latihan ya, latihan ya. Saudara-saudara, riset prosedur itu harus dibuat terdeskripsi dengan jelas ya. Jadi Anda kalau melaksanakan riset itu harus punya prosedur ya, prosedur pengambilan data, prosedur pengolahan data itu harus dicatat ya. Jangan sampai itu nggak dicatat ya. Anda bikin web nanti ya, bikin sistem itu harus dibuat flowchart-nya sedetail-detailnya supaya apa? Supaya nanti kalau ada kesalahan ya, dan kita konsisten melaksanakan prosedur itu ya, sehingga apa, nanti kalau ada kesalahan kita perbaiki prosedur itu ya. Jadi ini anak-anak rata-rata mewujudkan ini di dalam langkah-langkah tugas akhir ya, atau juga di dalam langkah-langkah itu flowchart ya, desain daripada suatu sistem ya. Tapi gitu ya, itu saya melihat ya kadang-kadang kurang detail, terlalu global ya. Sehingga apa? Sehingga mengecilkan pekerjaan Anda sendiri. Pak, saya mau bikin web artificial intelligence menggunakan bahasa Python ya. Maka Anda buat ya flowchart-nya itu sedetail mungkin yang menunjukkan uniqueness daripada implementasi desain Anda. Nah, sehingga apa? Karena itu adalah kekayaan intelektual kita, Anda, ya. Seringkali anak-anak itu bikin web bagus gitu kan, tapi begitu saya minta bagaimana flowchart-nya Anda? Flowchart-nya sama dengan yang lain. Nah, jangan, ya. Jadi karena itu adalah prosedur yang harus kita tulis, ya. Nah, anak-anak kita itu kebanyakan ya kan itu seringkali ya, bukan kebanyakan ya, bikin webnya bagus gitu kan, tapi flowchart-nya atau alur diagramnya ya kan, kemudian alur datanya ya, kemudian alur prosesnya kan itu tidak digambarkan dengan jelas. Padahal apa tuh saudara-saudara? Itu adalah kekayaan intelektual. Jadi kalau misalkan Anda mendaftarkan HKI ke kantor ke kantor itu di CKI ya, Dirjen itu Kekayaan Intelektual, Anda itu punya buktinya. Ini loh Pak, saya merancangnya Pak. Ada tanggalnya, ini Pak rancangan saya. Sehingga klaim pekerjaan Anda itu yang memiliki prosedur itu bisa ditunjukkan kepada orang ya, terdokumentasi dengan bagus. Ya. Nah, ya jadi itu kemudian saudara-saudara setelah punya prosedur ya, riset yang bagus ya, kemudian adalah kita sebagai seorang peneliti itu harus bisa melakukan report yang komplit ya, reportnya itu harus komplit, tidak boleh reportnya sepotong-potong ya. Kemudian reportnya itu ya kan harus apa adanya ya, report itu harus apa adanya ya. Misalkan Anda mendapatkan data pengukuran kecepatan padi kan, Pak, ini kecepatan padinya ternyata masih kalah dengan metode yang lain. Nah, itu nggak apa-apa ya, itu merupakan data yang tidak bisa kita manipulasi, yaitu data yang sebenarnya. Apa yang salah dengan metode Anda? Apa yang salah dengan metode kita? Ya, nah kita improve ya. Jadi data itu adalah complete report ya, menunjukkan berarti suatu hasil ya. Tidak boleh kita itu lakukan flaws ya. Kita tidak boleh melakukan melakukan manipulasi data ya, yang itu tujuannya adalah nutup-nutupi atau juga tidak jujur ya. Data itu harus kita sampaikan apa adanya ya. Jadi kalau misalkan Pak tidak tercapai optimal, ya justru tidak tercapai optimal itu ilmu baru ya, ilmu baru. Bahkan juga tugas akhir Anda misalkan Pak gagal Pak, itu nggak apa-apa ya. Tugas akhir itu boleh gagal.
ya, boleh gagal, boleh tidak tercapai, ya. Tugas Anda adalah nanti di sidang menjelaskan kegagalannya, nggak apa-apa, ya. Nanti untuk diperbaiki selanjutnya, ya. Malah tugas akhirnya anak-anak, ya kan, itu bikin apa saja kan, itu seolah-olah berhasil 100%, ya kan. Tapi kalau misalkan itu dipakai di industri kan orang jadi ragu. Nah, kenapa ya? Karena ada proses di mana ya kan itu harus kita lakukan itu finding ya, penemuan yang itu komplit ya, komprehensif, lengkap ya, yang itu menjelaskan mengenai proses yang kita peroleh ya. Kemudian saudara-saudara, analisis data itu harus lengkap ya, harus lengkap ya, menggambarkan cara kerja daripada metode ya. Itu ini juga sama, ini juga itu perbaikan untuk kita semuanya ya. Itu Anda bikin web, Anda bikin sistem, itu kan barang goib, tidak kelihatan. Betul nggak? Berbeda dengan Anda orang engineering teknik sipil, Anda bikin jembatan, Anda bikin pondasi, itu kan ketahuan semua, bikin pondasi, ya, bikin rancangan jembatannya itu ketahuan semua. Ya kalau jembatannya hancur kan roboh gitu kan, ya itu ketahuan semua. Tapi kalau ya kan teknologi kita, teknologi informasi itu kan nggak ketahuan, ya. Nah, apa artinya saudara-saudara? Artinya adalah ya kan metode yang kita gunakan itu harus bisa kita jelaskan secara lengkap ya, mulai dari prosesnya ya. Nah, kebanyakan anak-anak kita gitu kan di dalam membuat web, rancangan web ya, pengolahan data ya dan juga lain-lain gitu, pengolahan gambar, pengolahan apa ya kan, ya kan? Proses dari awal hingga sampai itu metode itu diterapkan itu kurang bisa dijelaskan secara luas ya. Kenapa? Salah satu kelemahan kita adalah karena kita menjelaskan suatu proses yang abstrak yang terjadinya di dalam komputer, di dalam satu sistem. Nah, nggak apa-apa, ya kan? Tujuan kita adalah memang berusaha untuk menunjukkan satu metode itu berjalan. Nah, ya. Jadi berjalannya apa ya? Ya prosedur. Prosedur itu kan mengolah data, ya. Jadi per step, per tahap itu menunjukkan data-data itu diolah dengan metode yang kita gunakan itu tepat, ya. Sekian, tahapnya sekian, 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 sampai akhir menjadi satu data output yang terakhir. Nah, gitu ya. Jadi saudara-saudara, ya kan, data ini gitu kan, yang kita peroleh dari metode yang kita gunakan, ya kan, itu diukur, ya kan, baik dari sisi validitasnya maupun juga reliabilitasnya, ya, kebenarannya dan juga keterandalannya. Nah, ini ya, validity and reliability ini gitu kan harus bisa kita tunjukkan, ya, sebagai apa itu justifikasi metode itu memang bukan metode yang lain, ya, dan bukan dari metode ini dari metode saya, Pak. Nah, ini harus mampu kita jelaskan, walaupun itu prosesnya adalah proses di dunia maya, ya. Prosesnya adalah proses di dunia itu komputer seperti itu, ya. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau kita sudah bisa menjelaskan ya kan bahwa data itu memang valid, ya, data itu bisa kita percaya, ya, maka data ini harus kita tafsirkan, ya. Nah, ya, data itu harus kita tafsirkan, ya. Misalkan kasusnya tadi ya, saya membuat robot penanam padi tercapai kecepatannya unggul, ya, kecepatannya tinggi dibandingkan yang lain. Datanya adalah data pengujian ya selama misalkan 30 hari. Data pengujian robot saya ini. Ya, bisa nanam padi gitu kan. Luasnya sekian, kecepatannya sekian. Nah, kita berikan tafsiran, ya. Tafsirannya itu adalah berdasarkan cross compare dengan metode yang lain. Berikan tafsiran. Yang penting tafsiran ini tidak over, tidak berlebihan, ya. Objektif, ya. Metode orang lain, metode Anda, ya, metode yang lain itu kita sandingkan. Kita sandingkan ya kan kita tunjukkan kelebihan kita di mana, kelemahan kita juga kita akui. Nah, penelitian yang baik itu tidak mungkin Anda bisa menghasilkan penelitian ya kan yang sehebat mungkin itu kan mengalahkan metode yang lain, tidak mungkin ya. Justru penelitian itu indah, penelitian itu natural karena memang ya kan tercapai satu tujuan tapi juga ada satu kekurangan dan kelemahan. Misalkan Pak, kecepatannya tinggi, tapi energi listriknya boros. Nah, itu kan juga satu kelemahan, ya. Pak, betul Pak Ucu itu robotnya bagus, kecepatannya tinggi, tapi boros energi listrik. Nah, itu kan juga cost. Nah, berdampaknya ke sini-sini ke belakang kan, Pak. Banyak sekali dampaknya, dampaknya ke maintenance. Nah, dengan kita melakukan penafsiran, cross komparasi metode yang lain, akhirnya kita bisa
ya mendudukkan metode yang kita gunakan itu adalah juga natural, ya punya keunggulan tapi juga punya kelemahan, ya. Tapi nggak apa-apa, kelemahan itu bisa dikompensasi, bisa diatasi dengan berbagai macam cara. Nah, tafsiran-tafsiran seperti ini, saudara-saudara, seringkali eh, belum mampu dieksplorasi oleh anak-anak kita di level S1, ya. Karena memang salah satu kendalanya adalah waktunya yang terbatas cuma 4 bulan. Tapi nggak apa-apa, bagus ya. Kalau Anda mampu di level sini gitu kan, Anda mampu menunjukkan cross komparasi itu dengan bagus sekali. Ya. Nah, gitu saudara-saudara ya. Jadi kalau Anda mulai dari tujuan riset sampai prosedur riset ya, sampai desain risetnya, sampai ke itu pengambilan datanya ya, sampai ke analisis datanya, sampai ke cross komparasi metodenya untuk menghasilkan satu kesimpulan, maka Anda sudah dipastikan berada pada pemenuhan prinsip riset yang bagus seperti itu ya. Lalu saudara-saudara, ada pertanyaan? Siap, tidak ada, Pak. Oke, ya. Saya lanjutkan. Belum ada, Pak. Ya. Oke. Nah, saudara-saudara, itu setelah kita memahami bahwa riset itu harus ini ya harus memenuhi budaya yang bagus ya, memenuhi prinsip-prinsip yang bagus ya. Yang lebih penting lagi adalah semangat riset itu sendiri. Ya, semangat riset itu harus berorientasi kepada jangka panjang. Ya, jadi Pak, saya riset ini untuk lulus tugas akhir dari Unsia. Ya jangan. Ya, jadi Anda melakukan riset itu ya sebetulnya adalah Anda ya kan itu bisa melanjutkan setelah Anda lulus ya, untuk dilanjutkan di tempat pekerjaan ya, dilanjutkan di tempat usaha, dilanjutkan di tempat yang lain ya. Jadi tidak boleh berhenti ya. Riset itu saudara-saudara kalau berhenti gitu ya, maka ilmu pengetahuan yang Anda kuasai akan berhenti juga. Nah, gitu ya. Jadi riset itu saudara-saudara sebetulnya adalah pekerjaan yang tidak akan pernah berhenti ya. Riset itu sebagai eksplorasi ilmu ya, ilmu yang yang menuju kepada kita menemukan produk-produk yang baru ya. Sebagai contoh gitu ya, saat ini kita semuanya kepingin beralih menggunakan mobil listrik ya. Mobil listrik itu ada dua aliran ya, aliran itu charging baterai sama aliran menggunakan menggunakan fuel ya, hidrogen fuel ya. Ada dua aliran. Nah, tentu gitu ya, dua aliran ini ya kan punya keyakinan masing-masing. Kenapa? Karena dari riset ya. Tidak mungkin dua aliran ini ya kalau tidak berbasis kepada riset. Yang aliran charging listrik ya, misalkan Tesla gitu kan, nggak mungkin hidrogen itu bisa disimpan. Hidrogen itu barangnya halus, gasnya sangat sulit untuk disimpan. Menyimpannya aja jadi masalah, bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang aliran hidrogen ya kan sebaliknya gitu kan, charging itu bermasalah. Charging itu ya tergantung daripada kapasitas baterai. Kapasitas baterai itu sulit untuk ditingkatkan lagi karena keterbatasan daripada material yang digunakan. Nah, pertentangan dua aliran ini, saudara-saudara, ya sama-sama benar dan sama-sama kuat, ya. Dari mana? Dari riset, dari penelitian, ya. Yang satu akhirnya berhasil menemukan konsep, ya, peningkatan efisiensi baterai. Yang satu menemukan konsep, gitu kan, peningkatan pengelolaan hidrogen fuel, ya, secara efisien. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita dua-duanya benar ya, dua-duanya benar karena dua-duanya itu dari hasil riset ya, dari hasil riset ya. Bahwasanya dari hasil riset ini apakah tergantung dengan sesuai dengan hasil marketing yang dijual di masyarakat di global ya, itu berbeda lagi ya, berbeda lagi ya. Tapi yang pasti adalah dua aliran sebagai contoh gitu kan, mobil listrik ya yang saat ini lagi ramai ya, itu semuanya berawal dari penelitian seperti itu ya. Oke. Oke, silakan pertanyaan. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan.
Iya Pak, ini tadi kan terkait pengumpulan data Pak. Misalkan kalau kita mau tahu data minat pembeli seseorang gitu Pak. Nah itu pengumpulan datanya apakah bisa diambil dari survei orang lain atau kita harus buat survei baru Pak? Atau seperti apa Ya, Pak? data itu kata kuncinya adalah valid, ya. Jadi kalau Anda menggunakan pihak ketiga, Anda harus verifikasi apakah data itu diperoleh dengan cara yang benar. Nah, diperoleh cara yang benar, maka Anda harus memperhatikan ilmu survei. Nah, ya, ilmu survei itu harus kita pelajari sendiri, ada ilmunya, ya gitu ya. Jadi ilmu survei kan, survei capres ya, bukan survei capres ya ini ya, survei marketing ya, gitu ya. Harus saya pastikan pertama adalah apakah data itu valid, ya. Kemudian apakah data itu diperoleh dengan metode survei yang benar. Nah itu aja, ya, Mas Pian, ya. Gimana? Halo Pak. Berarti kalau gitu, kalau kita buat sendiri berarti nanti kita buat sendiri bebas saja atau ada ininya Pak, ada struktur-strukturnya yang wajib harus ada Ya, gitu Pak di dalam data betul, itu. betul ya. Jadi Anda harus menggunakan metode survei, ya, survei, ya, menggunakan metode survei, ya. Misalkan dengan Anda menggunakan metode survei, kan, itu survei sentimen produk, ya, boleh, ya. Bagaimana cara begitu menggunakan metode ini, gitu kan, melalui wawancara, ya, deep interview, misalkan secara konvensional, ya, deep interview. Bagaimana cara menyusun pertanyaan. Menyusun pertanyaan survei saja ada metodenya sendiri, ya, ada metodenya sendiri, ya. Tidak tidak mudah kita membuatnya, ya. Jadi kata kuncinya adalah Anda harus mendesain, kalau mau mendesain sendiri, maka harus kita pelajari metode survei dan kuesioner. Nah, gitu Aspian ya, gitu. Berarti itu masuk ke Lebih pengetahuan. dalam pengukuran apa penelitian ya Pak, dan itu Ya, bisa jadi masuk data pengukuran ya Pak untuk boleh. ditambah Ya, tugas hakim. boleh, betul sekali. Ya, Oh, jadi survei itu sepertinya gampang, padahal itu sangat sulit. Ya, karena metodenya metode betul surveinya betul nggak mudah. Ya, seperti itu. Hmm. Bagus pertanyaan Mas Pian. Ya, Saya belum bertanya Pak, baru mau bertanya. ya, silakan. Ini Pak, untuk penelitian ini apakah ada metodenya sama dengan pengumpulan data tadi yang untuk bisnis intelijen itu Pak? Ya, Nah, itu sama. ada. Ya, jadi kalau misalkan kita mau terapkan di bisnis intelijen, ya, maka kita tadi ya, mulai dari langkah-langkah ini ya, menetapkan tujuan riset dulu. Ya, tujuan risetnya apa kita? Ya, tujuan risetnya, ya, kemudian prosedur risetnya, ya. Prosedur misalkan di bisnis intelijen tadi kan ada acuan ya, arsitektur itu menjadi acuan. Nah, arsitektur itu kita turunkan menjadi prosedur, ya, ditambahkan dengan kita sandingkan prosedur itu dengan itu identifikasi proses bisnis pada suatu perusahaan. Nah, kalau kita udah bisa menyandingkan itu, maka kan kita bisa mendesain data warehouse-nya, ya, data analisisnya, ya, tampilan visualisasi datanya, ya kan, dan seterusnya, gitu ya. Nah, gitu. Berarti metode ini bukan hanya untuk penulisan aja ya Pak, untuk Ya, metode semuanya. pengumpulan misalkan Ya, peningkatan kunjungan pasien yang tadi. betul, betul, betul sekali, ya, betul sekali. Jadi peningkatan misalkan Anda mengambil contoh kasus kan peningkatan kunjungan pasien, ya, itu kan nggak mudah, ya, itu sederhana tapi nggak mudah, ya, karena kita pelajari dulu metode-metode meningkatkan kunjungan pasien ini apa saja. Tentu ini bidangnya ilmu ini ya ilmu kesehatan masyarakat ya, bidangnya ya, bidangnya ilmu kesehatan masyarakat ya, ilmu IT kita untuk ke situ kan ini yang mau kita gunakan apa? Misalkan ya, campaign sosial media, ya, campaign sosial media untuk meningkatkan kunjungan pasien. Nah, itu masuk akal, ya, masuk akal dengan bidang Anda. Yang tidak masuk akal adalah tidak sesuai dengan bidang ilmu Anda, ya. Pak, saya mau meningkatkan kunjungan pasien dengan insentif obat-obatan. Nah, itu bukan ilmu Anda, ya. Boleh Anda, tapi Anda bukan di sini, ya. Nah, gitu ya. Jadi penelitian itu harus terkait dengan bidang ilmu yang kita tekuni, saudara-saudara ya. Tidak boleh kita lompat pagar, ya, apalagi di luar pagar, apalagi itu pagar orang lain.
ya kan? Pak, saya mau mengajukan penelitian apa? Ya, peningkatan kualitas suara vokal penyanyi gitu kan. Pakai apa? Pakai metode latihan. Nah, itu Anda orang apa? Anda orang IT. Nah, itu jelas nggak nyambung, ya. Karena saya juga nggak bisa komen gitu kan, karena topik penelitian yang kita usulkan itu terkait dengan bidang ilmu yang kita tekuni. Seperti itu, ya. Jadi upayakan nanti kalau Anda in the case rumah sakit, ya pastikan metode IT apa yang itu masuk akal untuk diterapkan digunakan di situ, ya. Oke, bagus. Berarti kalau bidang IT, misalkan untuk rumah sakit itu kita hanya bisa membuatkan tools-nya aja ya Pak untuk DSS Ya, misalkan. itu paling mudah toolsnya, ya. Kalau yang lain-lainnya kan itu agak berat, ya. Ya, ya, Misalkan ya. kita membuatkan itu apa untuk memudahkan top level untuk mengambil Ya, keputusan. Ya. betul sekali, betul sekali, ya. Sebagai contoh anak IT gitu kan, bikin sistem pakar untuk deteksi penyakit panu kadas kurap. Anak IT, ya. Itu sering itu saya juga bimbing mahasiswa saya. Pak, saya itu bisa Pak bikin deteksi penyakit panu kadas kurap. Ya. Anak IT bikin topik tugas akhir seperti itu, menurut Anda gimana? Terlalu jauh Pak. Nah, boleh, tapi harus melibatkan pakarnya, ya, melibatkan pakarnya. Yang punya otoritas untuk mendeteksi penyakit panu kadas kurap itu siapa? Dokter. Nah, gitu kan? Berarti Anda menyediakan alat bantu analisisnya, toolsnya tadi itu, ya. Boleh, ya. Ya Pak, saya mau membantu dokter ya, bikin deteksi penyakit kanker. Misalkan penyakit kanker apa ya gitu ya, penyakit kanker apa itu kanker apa ya kanker eh, kanker apa yang lagi ramai di Indonesia ini? Halo, kanker apa? Bukan kantong Dari kering ya? Kanker, sekarang Pak, eh? ya kasus itu darah Pak. Jarang ya, oke ya. Nah, anak IT, misalkan metodenya adalah metode-metode yang digunakan kan banyak sekali alat-alat medis di situ ya, alat medis untuk deteksi penyakit kanker ya. Bukan deteksi ya, maksudnya alat medis yang digunakan untuk menganalisis penyakit kanker. USG, betul ya? Itu loh ya, USG, CT scan gitu ya. Nah, ini saudara-saudara, ya, tentu kalau kita anak IT terlibat di situ, tentu harus melakukan studi yang mendalam, ya. Tidak boleh ngasal, ya. Kalau mau seperti itu, Google itu dari dulu, ya. Google itu kan canggih, ya. Kalau Google itu mau dari dulu seperti itu, ya, udah pasti dipercaya oleh orang. Tapi itu bukan karena Google sok-sokan, ya. Tapi karena memang itu bukan bidang ilmunya Google, ya. Dia tidak mau melempati kepakaran di luar bidang ilmunya. Nah, Anda juga sama nanti ya. Anda bikin sistem apa saja, usahakan itu adalah sesuai dengan bidang ilmu kita dan sesuai dengan otoritas keilmuan yang kita miliki. Nah, itu penting ya. Oke, bagus ya pertanyaannya. Saya apa lagi? Pak, Halo? mau lanjut tadi Pak. Tadi Ya, saya Rio Pak yang nanya Pak. ya, Belum belum selesai Pak. ya. Yang mana? Ya, itu Pak yang tadi yang terkait pengumpulan data. Itu kalau misalkan tadi yang terkait survei itu ada maksimal orang yang harus survei nggak sih Pak? Terus nanti ada kayak Ya, perhitungannya, misalnya betul. perbandingnya berapa gitu Pak. Survei itu dengan metode survei ya, itu ada namanya populasi dan sampling. Ya. Nah, populasi itu jumlah total orangnya. Kayak Capres kemarin, jumlah pemilih itu berapa? 180 juta, betul kan? 180 juta, supaya survei itu masuk dalam kriteria valid, berapa persen samplingnya? Nah, Anda harus bisa menentukan antara sampling dengan populasi. Nah, Hmm. ya, gitu ya. Jadi sampling dan populasi ini gitu kan, yang kata kuncinya adalah representatif mencerminkan keberagaman data. Waduh, kalau saya menjelaskan ini harus satu mata kuliah sendiri ya, masalah survei ini ya. Karena memang itu nggak mudah ya, teorinya gampang tapi penerapannya nggak mudah ya, karena kan Ya. lembaga-lembaga survei itu kan berbeda-beda, 0, sekian, beda 1%, beda 2% gitu ya, karena memang metode mereka sama, hanya saja reasoningnya mereka dalam menerapkan metode itu berbeda-beda. Nah, Oke Pak. ya, Poinnya berarti sampling sama populasi itu ya Pak ya. ya betul sekali ya. Makasih Pak Ucup. Oke, nanti
bisa kita pelajari di dalam metode penelitian kita ya mengenai khusus survei ya. Coba nanti saya cari materinya ya. Nah, ini Pak, melanjutkan dengan pertanyaan tadi survei itu, kan setiap klinik, rumah sakit, dan paskes sekarang itu harus melapor mutu pasienkes ke Kemenkes. Ya. Nah, itu diambil hitung sampelnya itu ada sampel Morgan sama Slovin. Nah, itu kan kunjungan pasien itu 5.000 per bulan, kurang lebih minimal 5.000 itu harus diambil sampel 500. Nah, untuk laporan itu, apakah 500 itu untuk hasilnya lebih akurat harus semua disurvei gitu? Ya, justru ilmu survei itu ilmu statistik ya, tidak perlu ngambil populasi. Ya, Enggak, syarat wajibnya itu sudah ditentukan, Pak. Ketika tentukan. populasi 5.000, Iya, itu minimal 300 sampai 500. Nah, itu kan betul. tiap hari dilakukan dalam waktu sebulan, berarti pekerjaan kita habis dibuat survei gitu. Iya, ya betul ya. Jadi itu betul karena Kemenkes sudah bikin kebijakan seperti itu betul ya. Jadi ya itu populasi ya, kemudian samplingnya gitu kan ada ada ukurannya ya. Justru survei itu keunggulannya di situ, tidak perlu kita populasi samplingnya ya. Tidak perlu semuanya, justru sebagian saja ya, seperti itu ya. Selebihnya adalah nanti masalah analisis keakurasiannya ya, seperti itu. Jadi justru ilmu statistik itu keunggulannya di situ yang digunakan sebagai metode sampling itu. Tidak perlu kita, misalkan ya lembaga survei kemarin itu yang di Pilpres ya, itu kan nggak perlu mengambil data dari 180 juta pemilih, ya. Tapi kita lihat ya, mereka cukup akurat hasilnya ya, terlepas kontroversialnya ya, tapi mereka akurat. Kenapa? Karena reasoningnya di dalam menerapkan metode survei itu tepat, ya, reasoningnya, ya, seperti itu. Oke, saudara-saudara, sudah jam 9 ya. Di waktu Indonesia Timur itu sudah jam 11 ya. Di waktu Indonesia Timur. Jadi nanti kita lanjutkan insya Allah minggu depan ya. Nanti saya umumkan di LMS ya. Pertanyaan-pertanyaan Anda ya nanti nggak apa-apa, nanti bisa kita lanjutkan kita eksplorasi minggu depan lagi ya. Terima kasih atas waktu Anda semuanya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Selamat malam Pak Ucu. Ya.